Oke, selamat datang kembali teman-teman di video kita. Nah, kali ini teman-teman kita akan belajar tentang cara membuat jamu ternak. Barang ini teman-teman mudah dibuat loh, dan bahan-bahannya gampang ditemukan. Nah, jamu ini juga bisa digunakan untuk semua ternak, baik itu ayam, kambing, sapi, ataupun ternak lainnya. Nah, kita bisa menggunakan jamu ini teman-teman ketika ternak kita sakit. Nah, ketika ternak kita sakit, kita bisa memberikannya 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore, ataupun malam hari. Nah, bagaimana dosisnya? Jadi untuk jamu ini teman-teman, untuk 250 ml jamu itu bisa kita gunakan untuk 10 liter air. Jadi jamunya dicampur dengan air minum teman-teman. Nah, ataupun bisa sebenarnya disemprotkan ke makanan atau pakan ternak, tapi lebih efektif kalau dicampurkan dengan air minum teman-teman. Nah, kita juga bisa menggunakan jamu ini teman-teman ketika kita ingin melakukan vaksinasi terhadap ternak kita. Jadi sebelum melakukan vaksinasi, kita bisa memberikan jamu ini untuk memastikan kesehatan ternak kita tetap terjaga. Nah, yang berikutnya juga kita bisa memberikan jamu ini teman-teman ketika masa perubahan cuaca, yaitu dari musim kemarau ke musim hujan atau dari musim hujan ke musim kemarau. Karena pada saat ini biasanya rentan ternak kita terhadap penyakit. Nah, itu bisa kita berikan pada saat perubahan itu, sehingga kesehatan ternak kita tetap terjaga meskipun terjadi perubahan cuaca teman-teman. Nah, kita juga saya sarankan untuk memberikan jamu ini setidaknya 1 sampai 2 kali seminggu kepada ternak kita ketika ternak kita juga dalam keadaan sehat, supaya stamina ataupun kesehatan ternak kita ini bisa terjaga teman-teman. Nah, jamu ini juga bisa disimpan untuk sampai 1 tahun. Kita membuat atau merabu jamunya, kita terlebih dahulu memperkenalkan bahan-bahannya. Nah, yang pertama adalah kencur. Jadi ini kencur teman-teman. Yang kedua ada kunyit, yang ketiga ada jahe, yang keempat ada temulawak, yang kelima M4. Jadi M4 ini teman-teman, ini adalah M4 yang sudah saya buat. Jadi ini saya racik sendiri dengan memperbanyak M4 yang saya beli dari toko. Nah, bagaimana cara membuat M4 atau memperbanyak M4 ini dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan kepada teman-teman. Kalau belum, silakan ditonton ya teman-teman. Kita juga harus menyediakan gula merah. Jadi ini gula merah teman-teman. Dan yang terakhir, kita menggunakan air kelapa. Nah, ini air kelapa tua yang saya dapat dari pajak. Nah, ini cukup murah teman-teman. Jadi karena ini juga terkadang yang punya usaha kelapa tidak membutuhkan atau membuangnya ini, jadi kita bisa minta ataupun membelinya teman-teman daripada terbuang. Ini bisa kita manfaatkan teman-teman. Perbandingan bahan-bahan ini teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan membuat untuk 10 liter air kelapa teman-teman, bukan air biasa. Jadi ini kita tidak mencampurnya dengan air biasa, tapi ini menggunakan air kelapa. Jadi untuk 10 liter air kelapa, kita akan membuat 1 kilo gula merah, 1 kilo kunyit, 1 kilo kencur, 1 kilo jahe, 1 kilo temulawak, dan 1 liter M4. M4 ini yang digunakan teman-teman M4 peternakan ya. Jadi ini khusus peternakan. Nah, karena M4 ada beberapa bagian ya, ada M4 perikanan, ada M4 peternakan, karena bakteri yang di dalamnya juga berbeda teman-teman ya, dan fungsinya juga tentunya pasti berbeda teman-teman. Semua bahan harus dicuci bersih, yaitu kencur, jahe, temulawak, dan kunyit sampai bersih. Nah, setelah bersih baru kita potong-potong. Nah, setelah kita potong-potong baru kita blender sampai lumat. Untuk gula merah, iris kecil-kecil atau sehalus mungkin. Tuangkan air kelapa ke dalam ember yang lebih besar sebagai tempat pencampuran. Kemudian campurkan gula aren yang sudah diiris tadi dengan air kelapa tadi dan aduk sampai rata.
Tambahkan M4 dan aduk, kemudian tambahkan kunyit, jahe, temulawak, dan kencur yang sudah di blender tadi dan aduk sampai rata. Setelah kita aduk semua, baru kita masukkan ke dalam jerigen atau ke dalam galon air untuk dilakukan proses fermentasi. Nah, inilah hasilnya teman-teman, semua kita campur, terus kita masukkan ke dalam jerigen ini ataupun galon ini. Tapi ketika kita memasukkan, kita harus memperhatikan jangan terlalu penuh teman-teman, karena nanti dalam proses fermentasi oleh bakteri M4 yang kita masukkan tadi, dia akan mengeluarkan gas. Nah, sehingga ini 2 kali sehari harus kita buka tutupnya ini teman-teman. Nah, kalau dia terlalu penuh nanti bisa meledak. Jadi teman-teman, kita harus menyisihkan sedikit ruang untuk tempat penampungan gas yang dihasilkan oleh proses fermentasi M4 tadi, sama seperti ini teman-teman. Jadi dia hanya sampai di sini. Nah, ini kita simpan di tempat yang teduh, lumayan dingin, tidak boleh langsung kena sinar matahari. Nah, ini kita simpan selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari baru kita bisa menggunakannya. Dosisnya tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini teman-teman bisa dipakai untuk sampai 1 tahun teman-teman. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba.